Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan nama kelompok dari kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Vita Miftahul Jannah. Yang kedua ada Mbak Indun Rodiana. Yang ketiga ada Mbak Ade Jari Anggrainadi. Yang keempat ada Asma Nurani Putri. Yang kelima ada Mbak Putri Ramadanti. Untuk pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi partisipasi sebagai peranan, keterlibatan, turut bergabung atau andil dalam sebuah kegiatan formal maupun non-formal, baik oleh pemerintah, organisasi, kelompok tertentu, masyarakat, ataupun individu. Kemudian definisi masyarakat sendiri menurut Horton dan Hahn, yaitu masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah mandiri, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut. Kemudian, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan AMDAL menggunakan istilah melibatkan. Partisipasi masyarakat sendiri yaitu suatu usaha untuk menumbuhkan semangat dan rasa memiliki terhadap berbagai kegiatan pembangunan masyarakat berdasarkan atas keterlibatannya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi individu. Jadi, partisipasi masyarakat sendiri ialah keterlibatan dari sekumpulan manusia, baik individu, kelompok, di dalam suatu kegiatan tertentu, di mana di dalam keterlibatannya tersebut menghasilkan sesuatu yang dapat merubah kehidupan suatu kelompok maupun individu. Yang selanjutnya adalah tahapan penyusunan dokumen AMDAL. Yang pertama adalah kerangka acuan atau KA. Yang kedua, analisis dampak lingkungan hidup atau ANDAL. Yang ketiga adalah rencana pengelolaan lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup RKL/RPL. Yang pertama adalah kerangka acuan. Tahapan untuk menuju KA harus melewati penapisan atau screening dan pelingkupan atau scoping. Penapisan bertujuan untuk menetapkan dan memilih kegiatan atau usaha mana yang harus memiliki dan dilengkapi dengan AMDAL. Proses penapisan secara berurutan dapat dilakukan melalui pemahaman mengenai kegiatan atau usaha yang akan dilakukan mulai dari kegunaannya hingga kreativitasnya, menetapkan dampak negatif yang akan muncul, cara mengurangi maupun menghilangkan dampak, sampai melakukan penilaian dan memutuskan kegiatan atau usaha tersebut telah sesuai dengan penapisan. Kemudian, untuk pelingkupan agar AMDAL menghasilkan data dan informasi lingkungan yang relevan sesuai dengan rencana atau usaha yang bersangkutan. Dokumen KA berisi mengenai ruang lingkup kajian AMDAL, di mana memuat tugas-tugas yang sesuai dengan dampak penting rencana kegiatan atau usaha yang dibuat oleh investor atau pelaku usaha. Yang kedua adalah analisis dampak lingkungan hidup atau ANDAL. ANDAL hanya merupakan salah satu dokumen dari analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Oleh karena itu, penyusunan AMDAL hanya berfokus pada dampak penting dan bertujuan untuk menentukan besaran dampak yang akan timbul. Yang ketiga adalah RKL dan RPL. Di sini RKL memuat tentang upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif dari suatu rencana kegiatan atau usaha. Upaya-upaya dirumuskan berdasarkan hasil arahan dari dokumen AMDAL. Sedangkan untuk tahapan RPL sendiri yakni disusun untuk memuat program-program pemantauan guna melihat perubahan yang terjadi akibat dampak dari pengaruh rencana kegiatan usaha tersebut, memeriksa ketaatan investor atau pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup dalam melaksanakan rencana kegiatan atau usaha, dan juga dapat digunakan untuk menilai ketepatan perkiraan dampak yang digunakan dalam amatan AMDAL.
Untuk proses penyusunan RKL dan RPL, apabila telah selesai dan tidak ada perbaikan, maka dokumen RKL dan RPL dinilai terakhir oleh Komisi Penilai AMDAL. Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL. Yang pertama, masyarakat mendapatkan informasi terkait rencana kegiatan atau usaha yang akan berdampak penting bagi lingkungan. Yang kedua, saran, pendapat, atau tanggapan terkait rencana kegiatan atau usaha dapat disampaikan oleh masyarakat melalui lisan ataupun tulisan kepada pelaku usaha. Yang ketiga, adanya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait rekomendasi layak atau tidaknya rencana kegiatan atau usaha. UU PPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan telah mengatur bahwa dalam proses AMDAL dan izin lingkungan masyarakat dilibatkan melalui yang pertama, pengikut sertaan dalam penyusunan dokumen AMDAL, melalui proses pengumuman, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat dan konsultasi publik serta pengikutsertaan masyarakat dalam Komisi Penilai AMDAL bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Yang kedua, proses pengumuman permohonan izin lingkungan, penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat, serta pengumuman setelah izin lingkungan diterbitkan, baik untuk rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL maupun rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki UKL atau UPL. Jenis-jenis partisipasi menurut Maran ada dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah partisipasi politik, yang kedua partisipasi umum, yang ketiga partisipasi singkat, dan yang terakhir adalah partisipasi tidak menuntut upaya. Penjelasan mengenai partisipasi politik adalah partisipasi dalam bidang politik orang-orang yang bersangkutan yang menduduki sebuah jabatan dalam organisasi politik. Sedangkan partisipasi umum berupa kegiatan yang mengikuti suatu rapat umum, demonstrasi yang diselenggarakan oleh suatu organisasi politik atau kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. Yang ketiga adalah partisipasi singkat. Partisipasi yang bersifat singkat adalah diskusi informal yang dilakukan baik dalam keluarga, tempat kerja, maupun di tempat-tempat lainnya. Dan yang terakhir adalah partisipasi tidak menuntut upaya. Partisipasi yang tidak menuntut banyak upaya adalah ikut memberikan suara dalam suatu kegiatan pemungutan suara. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi. 1. Faktor usia. Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. 2. Jenis kelamin. Tingkatan perempuan terkadang direndahkan, yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga. Ketiga, pendidikan. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. 4. Pekerjaan dan penghasilan. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan harus didukung oleh perekonomian yang mapan. Yang terakhir, lamanya tinggal. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut. Yang terakhir adalah faktor yang menghambat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Ada 2 faktor, yang pertama faktor sosial dan yang kedua faktor budaya. Faktor sosial, jika dilihat dari sisi sosiologi, rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan akses informasi akan mempengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat. Dalam konteks AMDAL adalah sulit bagi masyarakat untuk memahami informasi yang terkait dengan proyek maupun dengan AMDAL itu sendiri.
Akibatnya, masyarakat akan kesulitan dalam memikirkan dan membayangkan dampak yang akan terjadi. Yang kedua, faktor budaya. Dari aspek budaya, dilihat dari pertimbangan pendapat Koncaraningrat bahwa masih ada konsep yang dominan pada masyarakat Indonesia, yakni orientasi ke atas. Konsep orientasi ke atas, baik kepada pemimpin formal maupun informal, mendorong orang untuk menghindari perbedaan pendapat dengan pemerintah maupun pimpinan panutan lainnya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.